Papua, tanah dengan keindahan alam yang menakjubkan dan kekayaan budaya, menyimpan rahasia kelam. Provinsi Indonesia ini, yang meliputi separuh bagian barat Pulau Nugini, adalah rumah bagi beragam suku asli, hutan hujan yang rimbun, dan sumber daya alam yang melimpah. Namun di balik keindahan ini, terdapat sejarah yang diwarnai oleh konflik dan penderitaan. Selama beberapa dekade, Papua telah terlibat dalam perjuangan yang rumit dan seringkali penuh kekerasan untuk menentukan nasib sendiri dan melawan penindasan. Kisah Papua adalah kisah tentang ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Bergabunglah dengan kami saat menelusuri lapisan konflik yang rumit ini dan mendengarkan suara-suara masyarakat Papua. Akar konflik di Papua sudah mengakar kuat, terkait dengan jalinan kolonialisme, manuver politik, dan benturan budaya yang rumit. Belanda, yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam daerah yang melimpah, mendirikan pemerintahan kolonial pada abad ke-19. Pemerintahan ini berlangsung selama lebih dari 1 abad, membentuk nasib masyarakat Papua. Ketika cengkeraman Belanda mulai melemah pada pertengahan abad ke-20, pertanyaan tentang masa depan Papua muncul sebagai titik pertikaian. Pemerintah Indonesia, yang ingin memasukkan Papua ke dalam negara yang baru merdeka, mengklaim wilayah tersebut. Pada tahun 1963, setelah referendum kontroversial yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat, PEPERA, Papua secara resmi diintegrasikan ke dalam Indonesia, yang semakin memicu api perlawanan. Benih perselisihan di Papua telah ditaburkan jauh sebelum PEPERA 1963 yang kontroversial. Penjajahan Belanda di wilayah tersebut telah menciptakan jaringan ketegangan sosial, ekonomi, dan politik yang rumit. Pengenalan pendidikan Barat dan agama Kristen mengganggu cara hidup tradisional dan menciptakan perpecahan dalam masyarakat Papua. Akhir Perang Dunia II membawa gelombang dekolonisasi di seluruh Asia dan Afrika, dengan Indonesia mempertaruhkan klaimnya atas Papua. Namun, orang Papua, dengan identitas Melanesia mereka yang berbeda, menyimpan keraguan untuk bergabung dengan negara Indonesia. Tahun 1963 menandai titik balik dalam sejarah Papua. Di bawah tekanan kuat dari Indonesia, dan dengan dukungan diam-diam dari Amerika Serikat, pemerintah Belanda menyetujui referendum yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Referendum ini, yang dikenal sebagai PEPERA, sangat cacat, hanya mengizinkan CBU 226 orang terpilih untuk memilih. Hasilnya, yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia, dibantah secara luas oleh orang Papua dan pengamat internasional. Setelahnya disaksikan lonjakan sentimen pro-kemerdekaan dan munculnya organisasi Papua Merdeka, sebuah gerakan gerilya yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Konflik di Papua telah menimbulkan bayangan panjang atas lingkungan asli daerah tersebut. Hutan hujan Papua yang rimbun telah menjadi korban deforestasi yang meluas akibat penebangan, pertambangan, dan perluasan perkebunan kelapa sawit. Eksploitasi sumber daya alam yang merajalela ini telah menggusur masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. Pembangunan jalan, bendungan, dan operasi penambangan telah memecah habitat, mencemari saluran air, dan menggusur satwa liar. Kerusakan lingkungan di Papua bukan hanya akibat dari konflik, itu juga merupakan pemicu ketegangan dan kekerasan lebih lanjut. Tanggapan pemerintah Indonesia terhadap konflik di Papua ditandai dengan kehadiran militer yang besar. Pengerahan puluhan ribu tentara telah menciptakan iklim ketakutan dan intimidasi. Kehadiran militer telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Militerisasi Papua juga berdampak buruk pada ekonomi lokal, menghambat investasi dan mengganggu perdagangan. Taktik keras pasukan keamanan Indonesia hanya memicu kebencian dan memperkuat dukungan untuk kemerdekaan. Pemerintah Indonesia sering menunjukkan upaya pembangunannya di Papua sebagai bukti komitmennya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Papua. Namun, kenyataan di lapangan menceritakan kisah yang berbeda. Meskipun ada beberapa perbaikan dalam infrastruktur dan layanan sosial, hal ini seringkali didistribusikan secara tidak merata.
Model pembangunan yang dikejar oleh pemerintah Indonesia telah dikritik karena pendekatan top-down-nya seringkali gagal berkonsultasi dengan masyarakat setempat. Perasaan terpinggirkan dan ketidakadilan ini telah berkontribusi pada siklus konflik dan ketidakstabilan yang sedang berlangsung di Papua. Konflik di Papua telah dirusak oleh sejarah panjang dan meresahkan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dari pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa hingga penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, pelanggaran yang dilakukan terhadap orang Papua melukiskan gambaran yang suram. Militer Indonesia yang bertugas memadamkan gerakan pro-kemerdekaan telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Kurangnya keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia hanya memicu siklus kekerasan dan ketidakpercayaan. Ini juga memperkuat persepsi di antara banyak orang Papua bahwa mereka adalah warga negara kelas 2 di tanah mereka sendiri. Budaya impunitas yang menyelimuti pasukan keamanan Indonesia telah memberanikan para pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Impunitas ini telah menciptakan lingkungan yang berbahaya bagi para pembela hak asasi manusia Papua, jurnalis, dan aktivis. Upaya pemerintah Indonesia untuk menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua telah dikritik secara luas sebagai tidak memadai. Komunitas internasional juga lambat menanggapi krisis hak asasi manusia di Papua. Sampai ada komitmen yang tulus dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi akar penyebab konflik, situasi hak asasi manusia di Papua kemungkinan akan tetap mengerikan. Bagi masyarakat adat Papua, konflik adalah tentang hak dasar untuk eksis sebagai kelompok budaya yang berbeda. Mereka melihat kehadiran pemerintah Indonesia sebagai bentuk penjajahan yang berkelanjutan. Orang Papua menunjuk program transmigrasi pemerintah Indonesia sebagai bukti marginalisasi budaya ini. Masuknya para migran telah mengubah keseimbangan demografis dan menyebabkan penindasan bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan Papua. Orang Papua mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas kurangnya kendali yang mereka miliki atas sumber daya mereka sendiri. Perspektif pemerintah Indonesia tentang konflik di Papua berbeda secara signifikan dari masyarakat Papua. Pemerintah menyatakan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia, dan bahwa isu penentuan nasib sendiri tidak dapat dinegosiasikan. Pemerintah menunjukkan kemajuan ekonomi dan pembangunan yang telah dialami Papua sebagai bagian dari Indonesia. Pemerintah berpendapat bahwa kehadiran militer di Papua diperlukan untuk menjaga keamanan dan memerangi separatisme. Narasi pemerintah Indonesia tentang Papua menekankan pembangunan, keamanan, dan persatuan nasional. Konflik puluhan tahun di Papua telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di wilayah tersebut dan rakyatnya. Mengejar perdamaian dan rekonsiliasi telah menjadi perjalanan yang panjang dan sulit, ditandai dengan kemunduran, janji yang diingkari, dan ketidakpercayaan yang mendalam antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, ada secercah harapan dan momen kemajuan yang menawarkan peta jalan untuk masa depan yang lebih damai. Salah satu tonggak terpenting dalam proses perdamaian adalah penandatanganan Undang-Undang Otonomi Khusus pada tahun 2001. Undang-undang ini, yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, menjanjikan otonomi politik yang lebih besar, pemberdayaan ekonomi, dan pengakuan budaya bagi rakyat Papua. Meskipun penerapan otonomi khusus telah cacat dan tidak memenuhi janji awalnya, ini merupakan pengakuan penting oleh pemerintah Indonesia tentang perlunya untuk mengatasi keluhan rakyat Papua. Perkembangan positif lainnya adalah munculnya inisiatif dialog yang melibatkan para pemimpin Papua, pejabat pemerintah Indonesia, dan perwakilan masyarakat sipil. Dialog-dialog ini, yang difasilitasi oleh mediator pihak ketiga, telah menyediakan platform untuk diskusi terbuka dan jujur tentang akar penyebab konflik dan solusi potensial. Meskipun dialog ini belum menghasilkan terobosan konkret, mereka telah membantu membangun kepercayaan dan pemahaman antara para pihak, menciptakan fondasi untuk kemajuan di masa depan. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah mengambil beberapa langkah untuk menangani situasi hak asasi manusia di Papua.
Widodo telah mengunjungi Papua lebih dari presiden Indonesia lainnya, dan telah berbicara menentang pelanggaran hak asasi manusia, menjanjikan akuntabilitas dan keadilan bagi para korban. Sementara isyarat ini disambut baik oleh para pemimpin Papua, mereka belum diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, yang akan menandakan perubahan nyata dalam pendekatan pemerintah terhadap Papua. Mencapai perdamaian abadi di Papua akan membutuhkan pendekatan multifaset yang membahas keluhan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mendasari yang memicu konflik. Ada sejumlah jalan yang dapat ditempuh untuk membangun masa depan yang lebih adil dan damai bagi Papua. Salah satu langkah penting adalah bagi pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam dialog yang tulus dan inklusif dengan rakyat Papua. Mengakui hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan memenuhi tuntutan mereka untuk otonomi yang lebih besar, pengakuan budaya, dan kendali atas sumber daya mereka. Dialog ini harus dilakukan dengan itikat baik, dengan kesediaan untuk mendengarkan dan menangani masalah semua pihak. Menyelesaikan warisan pelanggaran hak asasi manusia sangat penting untuk mencapai rekonsiliasi dan penyembuhan. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah nyata untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran masa lalu, termasuk menyelidiki dan menuntut pelaku, memberikan ganti rugi kepada korban, dan mereformasi pasukan keamanan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan dan adil di Papua sangat penting untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan keluhan yang berkontribusi terhadap konflik. Ini termasuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat adat, memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan mempromosikan peluang ekonomi yang menguntungkan orang Papua. Komunitas internasional memiliki peran penting untuk dimainkan dalam mendukung upaya pembangunan perdamaian di Papua. Ini termasuk memberikan tekanan diplomatik pada pemerintah Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia, mendukung inisiatif dialog, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terkena dampak konflik. Jalan menuju perdamaian di Papua akan panjang dan menantang. Namun, dengan merangkul dialog, mengatasi ketidakadilan masa lalu, dan berinvestasi dalam masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan, adalah mungkin untuk membangun masa depan di mana orang Papua dan Indonesia dapat hidup bersama dalam damai dan harmoni. Perjalanan melalui jantung konflik Papua mengungkapkan permadani kompleks rasa sakit, ketahanan, dan kerinduan akan masa depan yang lebih cerah. Bekas luka sejarah sangat dalam, terukir di tanah dan jiwa rakyatnya. Namun, di tengah gema kekerasan dan penindasan, secercah harapan tetap ada. Rakyat Papua, dengan semangat mereka yang tak tergoyahkan dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap identitas budaya mereka, terus mencari perdamaian yang adil dan abadi. Perdamaian di Papua bukan hanya tidak adanya kekerasan, itu adalah kehadiran keadilan, kesetaraan, dan pengakuan. Ini adalah masa depan di mana hak-hak semua orang Papua dihormati, suara mereka didengar, dan aspirasi mereka untuk menentukan nasib sendiri dipenuhi. Ini adalah masa depan di mana pemerintah Indonesia mengakui kesalahan masa lalu dan merangkul era baru rekonsiliasi dan kemitraan dengan rakyat Papua. Jalan menuju perdamaian di Papua akan membutuhkan keberanian, kasih sayang, dan kesediaan untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman. Ini menuntut dialog, empati, dan komitmen yang tulus untuk memahami perspektif semua pihak yang terlibat. Ini mengharuskan untuk mengatasi akar penyebab konflik, menyembuhkan luka masa lalu, dan membangun masa depan berdasarkan rasa saling menghormati dan kemakmuran bersama. Komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Papua, dan untuk mendukung aspirasi mereka untuk masa depan yang adil dan damai. Dengan memperkuat suara mereka, mengadvokasi hak-hak mereka, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah Indonesia atas tindakannya, kita dapat berkontribusi pada penciptaan dunia, di mana gema harapan untuk perdamaian di Papua beresonansi dengan keras dan jelas.